Usai mendengar teriakan emak-emak korban begal, seorang pedagang mainan anak di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berhasil menggagalkan aksi pembegalan. Akibatnya motor yang dikendarai dua pelaku terjatuh ke selokan dan keduanya babak belur dihajar warga. Dua pengguna ini babak belur dihajar warga Kampung Balong, Poncol, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat usai membegal motor seorang emak-emak. Aksi keduanya gagal setelah korban mencoba melawan dan berteriak minta tolong, sehingga mencuri perhatian warga. Massa yang mendengar teriakan korban langsung mengejar kedua pelaku yang kabur menggunakan motor. Dengan kecepatan tinggi, pelaku dihadang pedagang mainan yang menabrakkan sepedanya, hingga keduanya jatuh terperosok ke selokan air. Mungkin di sini celurit tuh, saya pegang apaan, saya rangkap gitu di segituin lah, bang. Ini masa celurit, berarti abang maling, kata saya begitu. Abang maling bang, begitu. Teriak itu iya, ramai. tolong. Terus pergi dia naik motor, jatuh di sana nabrak tukang totet-totet. Ada orang minta tolong gitu. Pas gitu ada banyak orang warga tuh berdatangan katanya ada begal gitu kan. Kan saya sedang untuk sepeda gini. Langsung sengaja giniin pas itu kena gitu. Dua pelaku digelandang ke Polsek Tambelang guna proses hukum lebih lanjut. Berharap aksinya lancar karena membawa jimat keberuntungan, seorang pencuri di Blora, Jawa Tengah justru sial dan gagal total mengambil tas emak-emak berisi uang 12 juta rupiah. Berbagai jenis jimat mulai dari kain hingga tulisan mantra-mantra yang dibawa pelaku kalah dengan teriakan korban. Agus Mukiat, pencuri yang kerap beraksi di toko dan pasar ini dibekuk aparat unit reskrim Polsek Cepu, Blora, Jawa Tengah. Agus bukan pencuri sembarangan. Bersama rekannya yang masih buron, dirinya selalu membawa berbagai jenis jimat yang dipercaya bisa membawa keberuntungan saat berbuat kejahatan. Mulai dari batu, kain hingga kertas berisikan mantra-mantra. Namun dalam aksi terakhirnya, jimat yang dibawanya tidak ampuh melindungi dan kalah dengan teriakan emak-emak yang menjadi korbannya. Saat itu, pelaku bersama rekannya mendatangi kios pedagang yang dijaga seorang mama di Jalan Viatra, Kampung Sidoarjo, Kecamatan Cepu, dan berpura-pura akan berbelanja. Salah satu pelaku kemudian mengalihkan perhatian korban, sementara pelaku lain mengambil tas yang berisi uang 12 juta rupiah yang ada di meja. Namun saat akan kabur, korban yang tahu tasnya diambil langsung berteriak hingga warga yang ada di lokasi langsung menangkap pelaku, sedangkan rekannya melarikan diri. Jimatnya dari mana? Dari orang tua, Pak. Dari orang tua semua. Iya, dari. Maksudnya orang tuamu. Dukun. Oh, yang orang yang kau anggap tua gitu. Iya. Beli. Enggak, dikasih. Katanya untuk keselamatan. iya. Untuk keselamatan mencuri atau untuk keselamatan apa? Jadi ini saya nggak tahu masalah perjimatan ini. Kalau menurut pengakuannya ya untuk menjaga kesehatannya gitu. Keselamatannya itu. Kesehatannya. Itu tapi kalah sama teriakan mak-mak itu ya. Nah, tapi kalah dengan teriakan korban sehingga secara spontan warga yang ada di situ mengamankan pelaku dan Polisi kini memburu satu pelaku yang identitasnya sudah diketahui. Sementara Agus Mukiat kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Cepu tanpa bisa ditemani jimat keberuntungannya. Atas perbuatannya, pencuri ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Polisi meringkus 1 dari 7 pelaku begal ambulans yang sempat buron 1 bulan di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Polisi masih memburu 6 pelaku lain yang terlibat aksi pembegalan. Tim gabungan Opsnal Reskrim dan Intel Polres Rejang Lebong serta anggota Polsek Padang Ulak Tanding meringkus 1 dari 7 pelaku begal ambulans yang baru saja mengantarkan pasien COVID-19 di Kabupaten Rejang Lebong yang sempat viral beberapa waktu lalu.
Pelaku DS 21 tahun ditangkap di tempat persembunyiannya di sebuah pondok kebun yang berada di Desa Tanjung Aur. Penangkapan DS berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengetahui keberadaan pelaku. Tadi malam kita melakukan penangkapan berinisial D di pondok kebun di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Sindang Kelingi, sekitar jam 4 subuh. Berdasarkan laporan informasi dari masyarakat. Dan kami harapkan masih ada 6 pelaku lagi untuk segera menyerahkan diri. Sebelumnya, sebuah mobil ambulans di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu dibegal. Ironisnya pembegalan terjadi usai ambulans mengantarkan pasien COVID-19 ke rumah sakit rujukan di Lubuk Linggau. Kisah pembegalan ambulans ini viral di media sosial usai petugas Public Safety Center atau PSC Kabupaten Rejang Lebong membagikan ceritanya ke akun Instagram milik PSC. Kejadian berawal saat petugas mobil ambulans berjalan pulang melintasi wilayah Kepala Curup Rejang Lebong. Tiba-tiba mobil ambulans yang mereka tumpangi pecah ban. Saat sopir akan mengganti ban, mereka didatangi oleh 7 orang yang mengendarai sepeda motor dan menawarkan bantuan. Namun bukannya menolong, komplotan tersebut malah menodongkan senjata tajam ke korban dan meminta sejumlah barang berharga milik kedua korban. Kemudian ada pelaku itu turun mau menawarkan diri, pada intinya mau menawarkan diri untuk membantu. Kemudian nggak tahu ditodong. 3 orang itu di supir, 4 orang itu di petugas perawat yang cewek di depan itu. Sudah ditodong mereka. Ditodong satu di sini untuk perempuan. Sajam itu hari itu sajam. Jadi yang diambil itu 2 HP, 1 alkes itu timbang tensimeter digital sama uang transport untuk mereka. Kini polisi masih memburu 6 pelaku lain yang terlibat aksi pembegalan. Pasangan suami istri di Karawang, Jawa Barat ditangkap polisi karena membegal seorang sopir taksi online. Kedua pelaku beraksi lantaran tidak mempunyai biaya untuk berangkat ke luar negeri. Adi dan Bintang sejauh ini hanya bisa terdiam setelah petugas kepolisian Polsek Teluk Jambe Timur menangkap keduanya atas aksi pembegalan terhadap seorang supir taksi online di Karawang. Otak dari aksi kriminal ini adalah sang istri. Sang istri Bintang meminta suaminya merampok sebagai jalan pintas mendapatkan biaya untuk digunakan ke Malaysia. Ya, 1 malam sebelum kejadian kan istri bilang, emang kami berdua nggak punya uang, pengen ke luar negeri. Istri bilang, yang besar aja, mobil sekalian. Ya saya nggak ada uang sih, Pak. Ya emang salah saya. Pak Sutri ini kemudian menyewa taksi online yang dikendari oleh Asrudin dengan rute Pasar Induk Cikopo menuju Desa Pinayungan, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang. Di tengah perjalanan, pelaku meminta sopir untuk mengarah ke area pemakaman. Saat itulah keduanya melukai korban. Dicekik ya dari si perempuan menyekik dari belakang, kemudian si laki-lakinya di sebelah kiri itu memukuli. Kemudian digigit juga ya, ada 2 gigitannya di wilayah dada dan tangan ya. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit mobil, 1 buah telepon genggam, dan baju milik korban. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara.